A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza ja'aka, apabila telah datang kepadamu siapa al-mu'minatu, perempuan-perempuan beriman, yubayya'naka, dalam rangka berbaiat, mengucapkan sumpah setia, siapa al-mu'minat, terhadap engkau wahai nabi, ala Allah yusyrikna, atas dasar dan bersumpah bahwa sejak saat itu tidak akan menisbahkan ketuhanan, tidak akan menyekutukan siapa mukminat billahi, dengan Allah, syai'an, terhadap sesuatu pun. Perempuan ini tidak akan menisbahkan kepada sesuatu pun selain Allah. Wala yasriqna, dan tidak akan mencuri. Mencuri artinya memperoleh keuntungan dengan, bisa juga termasuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu dan hal-hal lain yang tidak halal, itu termasuk mencuri. Wala yaznina, dan tidak berzina siapa mukminat, wala yaqtulna, dan tidak membunuh siapa mukminat, auladahunna, terhadap anak-anaknya mukminat, wala yatina, dan tidak datang siapa mukminat, bibuhtanin, dengan kebohongan besar, yaftarinahu, yang mengada-ada siapa mukminat terhadap buhtan, baina aidihinna, di antara dua tangannya mukminat, wa arjulihinna, dan kaki-kakinya mukminat. Maksudnya tidak memperturutkan diri dalam kabar bohong yang mereka ada-adakan. Tangan dan kaki itu sebagai simbol usaha manusia, usaha. Jangan mengusahakan untuk menyebarkan berita-berita bohong. Wala ya'sinaka, dan tidak bermaksiat, tidak durhaka, tidak menentang siapa mukminat terhadapmu wahai nabi, fi ma'rufin, dalam segala sesuatu yang engkau nyatakan sebagai hal baik. Fabayya'hunna, maka silahkan terima sumpah setia itu, silahkan baiat wahai nabi terhadap mukminat. Wastaghfir, dan jangan lupa mintakan ampun wahai nabi, lahunna, untuk mukminat. Mintakan ampun Allah, kepada Allah. Innallaha, karena sesungguhnya Allah ialah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Orang perempuan dari kubu orang-orang kafir hijrah ke kubu orang-orang beriman. Orang-orang beriman, perempuan ini harus diuji terlebih dahulu. Kalau sudah diuji kok ternyata ya benar-benar beriman, maka finalnya adalah Nabi membaiat perempuan ini. Konsekuensi-konsekuensi hukum dengan suaminya itu sudah dibahas di ayat sebelumnya. Oke, lanjut dulu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, yang telah meraih iman, siapa alladzina la tatawallau, jangan berkawan dekat. Berkawan dekat itu artinya sangat dekat sehingga dia bisa menguasaimu. Siapa kalian, jangan berkawan dekat siapa kalian, qauman, dengan suatu kaum, orang-orang, ghadiba, yang telah murka siapa Allahu alaihim, kepada kaum. Qad yaisu, karena orang yang berkawan dekat dan membuat orang-orang yang dimurkai Allah ini menjadi bisa dipengaruhi dan dikuasai oleh, bisa menguasai orang-orang beriman. Qad yaisu, yang sungguh telah, langsung saja sudah. Qad yaisu, yang sungguh telah putus asa, hilang harapan, siapa kaum
minal akhirati dari kehidupan akhirat, kama ya isa sebagaimana telah hilang harapan siapa al-kuffaru orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran, min ashabil kuburi dari para penduduk kubur, orang-orang yang berada di dalam kubur. Ini bisa berbagai makna ya. Orang-orang beriman kok mau dikuasai, dipengaruhi oleh orang-orang yang Allah murkai, itu malah seperti orang yang putus asa dari akhirat. Tidak benar-benar mempercayai akhirat, ternyata hanya ngaku saja berimannya. Itu putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang sudah ada di dalam kubur itu juga putus asa. Atau bisa juga qad isu ini adalah sifatnya orang-orang yang dimurkai Allah, bukan tentang orang-orang beriman. Ini hanya perintah orang-orang beriman, jangan berkawan dekat sehingga kalian bisa dikuasai oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang yang sudah putus asa dari akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang ada di dalam kubur sudah putus asa. Itu makna kedua. Kemudian makna tentang kama ya isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir, ya kita tadi hanya pakai satu makna. Orang-orang kafir yang sudah ada di dalam kubur, mati kafir, sudah tidak punya harapan lagi di akhirat, sudah putus asa. Atau makna kedua, sebagaimana orang-orang kafir yang masih hidup itu sudah tidak punya harapan untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam kubur, yang sudah mati di dalam kubur. Karena orang-orang yang kafir mengingkari kebenaran itu, mengingkari adanya akhirat, mengingkari adanya nanti pertemuan pembangkitan lagi, ya sudah, kalau mati, sehingga dia tidak akan mengharapkan orang yang mati untuk hidup lagi nanti. Itu makna kedua. Tapi intinya orang-orang beriman, jangan sampai kamu dikuasai oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kamu harus mempertahankan keimananmu dan mandiri, merdeka dalam keimananmu, merdeka bahwa kamu beriman bahwa kamu diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, dan di dunia ini Allah akan nanti minta pertanggungjawaban hari akhir, dan kamu harus mandiri di sana, jangan sampai dikuasai, dirusak keimananmu itu oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah, oleh orang-orang yang mengingkari kebenaran. Shadaqallahul azim.